Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Gambio di channel Kalam Siasi. Ngomongin politik dengan cara yang asyik. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan insya Allah Anda ikut mendapatkan aliran pahala jariah dengan menyebarkan kebaikan. Di tengah bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, umat Islam harus mendapatkan cobaan saat Rasulullah SAW kita yang agung dihina oleh orang-orang yang mengaku manusia modern dan menjunjung tinggi martabat peradaban atas nama kebebasan berekspresi. Presiden Perancis Emmanuel Macron dikecam oleh banyak pihak akibat perintah dia untuk memasang karikatur Nabi Muhammad di semua kantor instansi pemerintahan. Reaksi kecaman itu tak hanya datang dari kaum muslimin saja, akan tetapi dari kaum Kristiani pun ikut mengecam tindakan Presiden Macron tersebut. Awalnya, kronologi kejadiannya adalah akibat terjadinya kasus pembunuhan pada Samuel Paty, guru sejarah di Perancis yang kepalanya dipenggal oleh siswanya, yang berawal dari guru sejarah tersebut memajang karikatur Nabi Muhammad di depan kelas. Para siswa dan orang tua siswa yang beragama Islam pun memprotes kelakuan guru tersebut ke pihak sekolah dan kepolisian, namun diacuhkan dengan alasan kebebasan berekspresi. Akhirnya terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Saya tidak bermaksud membela kasus pembunuhan itu atau membela pelaku pembunuhan itu. Namun hal ini tidak akan terjadi jika Perancis melakukan tindakan tegas kepada pelaku penghina Nabi Muhammad. Namun sayangnya itu tidak dilakukan. Yang terjadi justru Presiden Perancis makin kalap dan makin mengekspresikan penghinaan kepada Rasulullah. Bahkan Presiden Perancis memerintahkan menutup beberapa masjid di Paris. Sampai hari ini, alasan kebebasan berekspresi masih dijadikan kaum liberal sekuler di Eropa maupun belahan dunia lain untuk bebas menghina Nabi Muhammad. Dengan alasan tersebut, seolah mereka bebas menghina siapapun termasuk Rasulullah dan menganggap bahwa manusia agung tersebut bebas dihina. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, jika ada orang yang menghina keluarga mereka, ayah atau ibu mereka, apakah mereka terima? Apa kalau saya di Perancis, lalu saya menghina Presiden Perancis, apakah saya tidak masuk penjara? Ingat, menghina dan mengkritik itu hal yang berbeda. Harusnya kalau penghinaan Nabi Muhammad, manusia yang suci dan manusia yang agung yang dihormati oleh kaum muslimin itu diperbolehkan dengan alasan kebebasan berekspresi, maka warga Perancis pun harus dibolehkan saling menghina, saling menghujat, saling mencaci dan yang lainnya. Dan tentunya yang terjadi adalah kedamaian pasti akan rusak, kekacauan dan kerusuhan pasti akan terjadi. Islam sendiri melarang umatnya menghina sesembahan-sesembahan agama atau kepercayaan lain, seperti dalam firman Allah SWT, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Inilah betapa mulianya ajaran Islam tersebut. Belajar dari kasus-kasus penghinaan Islam, maka memang persatuan kaum muslimin itu wajib ada. Di momen Maulid Nabi ini, kita semua harus introspeksi diri bahwa sebenarnya tak ada perbedaan di dalam kaum muslimin. Perbedaan mazhab, organisasi, atau pemahaman fikih, bahkan cuma bendera, ini hanyalah bukti kekayaan khasanah keislaman saja. Selama masih berakidah Islam, maka tak ada perbedaan di antara kita. Akidah tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.